Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Saya ulangin, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Bu, pergi hijrah ke Habasyah, masuk Islam di masa-masa sulit. Akhirnya Nabi perintahkan dia untuk hijrah ke Habasyah. Berangkat Sayyidina Ja'far sama istrinya, namanya Asma binti Umais. Ustaz, aku hafal semua sih Ustaz. Saya hafalin Bu. Makanya saya berusaha untuk tidak mengulang-ulang nama, kecuali nama-nama orang yang saya harapkan syafaat dan keberkahannya ntar di akhirat. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, teman-teman saya sekalian, sepupu Nabi Muhammad, putra Abu Thalib paman Nabi Muhammad, abang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi sayang sama dia, sayang banget Sayyidina Ja'far ini. Ibu-ibu sekalian, berangkat hijrah ke Habasyah barengan sama istrinya. Jadi pimpinan rombongan, jadi lurahnya orang-orang Islam yang ada di Habasyah sana itu Bu. Sampai kemudian, saya nggak mau ceritain detail, saya mau ceritain poinnya aja. Kalau detail terlalu lama, takutnya Ibu ya. Sayyidina Ja'far pulang dari Habasyah langsung ke Madinah, karena waktu itu Nabi Muhammadnya udah nyampe di Madinah. Ja'far bin Abi Thalib datang dari Habasyah Bu, barengan sama Nabi Muhammad, habis dapat kabar gembira kemenangan Khaybar. Ya Bu ya, kemenangan Khaybar. Nabi itu Bu baru habis dikabarin, ya Rasulullah, pasukan yang kau kirimkan ke medan perang Khaybar berhasil menang wahai Rasulullah. Khaybar berhasil kami lumpuhkan, sehingga sekarang Islam sudah berjaya di Khaybar. Dan kita wahai Rasulullah dapat harta rampasan banyak banget dari kemenangan kita di tanah Khaybar. Bu, Nabi senang dengar itu, alhamdulillah, 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 senang. Enggak lama Nabi lihat Sayyidina Ja'far datang sesudah bertahun-tahun berangkat hijrah ke Habasyah. Nabi enggak lihat dia bertahun-tahun, tiba-tiba sekarang Ja'farnya datang. Itu ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad berdiri setengah berlari nyambut Sayyidina Ja'far. Saya ngebayanginnya kayak apa ya. Hatinya Nabi Muhammad ketika menyambut Ja'far, karena Nabi memang sangat sayang padanya. Dan yang gak bisa saya bayangin hatinya Sayyidina Ja'far ketika dia pulang dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad Bu bukan hanya menyambutnya di pintu, Nabi setengah berlari menyambut kedatangannya Sayyidina Ja'far untuk kemudian mereka berpelukan. Ketika sudah saling bertemu, pelukan. Ibu-ibu saya sekalian, habis dipeluk Nabi Muhammad SAW, wow, Sayyidina Ja'far nangis, senang banget ya Rasulullah, kangen, Rasul kangen. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, habis itu Nabi ada mengucap satu ucapan, ya Allah, saya bayangin Sayyidina Ja'far meleleh hatinya langsung mendengarkan ucapan itu. Kata Nabi Muhammad, lakutum Ja'far ahabbu ilayya min fathi Khaybar. Sungguh demi Allah, kehadirannya Ja'far, kedatangan Ja'far bagiku lebih aku sukai, lebih aku senangi daripada terbukanya Islam di medan perang Khaybar. Kamu datang nih Ja'far, bagi saya kabar yang lebih gembira daripada kemenangan Khaybar. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, siapa yang gak seneng Bu digituin? Itu kabarnya Sayyidina Ja'far ketika mendengar Nabi Muhammad ngomong kayak begitu, ampe joget di depan Nabi Muhammad SAW. Ekspresi cinta. Ada gak yang ngebid'ahin? Ja'far gak sopan, joget depan Nabi Muhammad. Ada yang gitu? Gak ada Bu. Ekspresi cinta, apa sih yang gak boleh?
bagi seorang pecinta mengekspresikan cintanya nggak ada. Nggak ada yang nggak boleh. Selagi tidak bertentangan sama aturan Allah SWT. Kalau Sayyidina Ja'far buka-bukaan aurat, nah itu salah baru. Tapi Sayyidina Ja'far dari senengnya Bu sampai joget depan Nabi Muhammad SAW. Muter-muter depan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Orang tuh ya secara fitrah. Kalau lagi seneng balik jadi kayak bayi lagi. Bu-ibu kalau mau tahu ekspresi cinta tuh lihat anak kecil tuh Bu tuh. Anak kecil kalau lagi seneng ngapain? Joget. Betul apa enggak? Halo? Anak kecil tuh kalau lagi seneng ngapain coba? Kadang bengong, liatin, kan gitu ya? Masya Allah. Kayak gitu tuh. Sayyidina Ja'far joget depan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, girang, seneng. Habis itu barengan terus menabi, Nabi Muhammad sholat, Ja'far ada di sof, salah satu sof. Nabi Muhammad ngomong apa, Ja'far ada di situ. Nabi Muhammad rapat, Nabi Muhammad kumpul, semuanya Ja'far ikutan hadir. Tapi nggak lama, setahun setengah kali. Ibu-ibu sekalian nggak nyampe 2 tahun. Datang namanya perang Mu'tah. Bu, bicara tentang Mu'tah, saya udah nyampe ke Mu'tah. Ibu udah nyampe ke Mu'tah? Emang Mu'tah di mana Ustazah? Di Jordan. Di Jordan. Ustazah emang suka jalan-jalan ya? Lihat-lihat jalan-jalannya Bu. Ibu kalau nanya Ustazah pernah ke Las Vegas? Belum dan gak pengen. Ustazah pernah ke New York? Belum dan gak pengen juga. Kecuali kalau ada tugas dakwah barangkali ya Bu. Tapi kalau untuk lihat-liatin kotanya doang, enggak Bu. Enggak kepengen saya. Tapi Mu'tah saya datengin. Di Jordan sana ibu-ibu sekalian. Masya Allah senangnya bisa ziarah ke makam 3 sahabat besar. Ini yang saya ceritain ini. Sebelum perang Mu'tah, itu Bu, biasa memang Nabi suka ngasih kekuasaan, ngasih bendera perang sama salah satu sahabat yang mimpin perang. Dan ini ajaib, aneh nih yang ini nih. Karena Nabi itu biasanya ngasih pimpinan perang cuma 1 aja. Kalau ini 3. 3-nya itu juga bukan barengan, berurutan. Nabi Muhammad bilang kayak begini nih. Wahai Zaid bin Harithah, aku berikan bendera perang padamu. Kalau ada apa-apa sama Zaid, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ada apa-apa sama Ja'far bin Abi Thalib, bendera perang dipegang sama Abdullah bin Rawaha. Kalau ada apa-apa sama Abdullah bin Rawaha, kalian terserah pilih gantinya. Bu, kalau Nabi ngomong kayak begitu, semua sahabat paham. Ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi tuh nggak ngomong apapun melainkan wahyu dari Allah. Nah wahyu dari Allah tuh nggak mungkin bohong, nggak mungkin ngeprank, ya Bu ya. Wahyu dari Allah tuh nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Nabinya juga nggak mungkin salah paham dari wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, artinya yang sama Nabi disebut namanya itu kan kagak mungkin pulang bawa badan. Pastinya bakalan mati. Zaid bin Harithah, udah pasti bakalan mati tuh. Oh nabinya bilang kayak gitu. Nih yang pegang bendera sama Zaid. Abisnya itu Ja'far. Berarti kan Zaid meninggal nih. Abisnya Ja'far, Abdullah bin Rawaha. Berarti kan Ja'far meninggal. Abisnya Abdullah bin Rawaha, terserah kalian pilih siapapun aja. Berarti Abdullah bin Rawaha meninggal juga. Bu, kalau enggak karena cinta, bisa banget tuh sahabat matur sama Nabi Muhammad, Rasul, saya punya anak masih kecil-kecil Rasul. Bisa banget. Maaf Rasul, Rasulullah kan tahu saya ini kan pengantin baru Rasul. Misal, bisa aja. Atau Ja'far gitu. Rasul kenapa dah? Saya kan baru pulang ya. Di Habasyah kita udah gak barengan.
Emang gak cinta gitu Rasul sama saya? Emang gak sayang gitu Rasul sama saya? Apakah gak ada yang lain aja gitu Rasul? Gak ada. Gak ada Bu. Semuanya sami'na. Bahkan bukan hanya sami'na wa ta'na. Semuanya girang. Semuanya senang ibu-ibu sekalian. Malam hari itu mereka pelukin anak-anaknya. Gak pakai ngomong. Anaknya masih kecil-kecil. Sayyidina Ja'far. Itu anaknya masih kecil-kecil ibu-ibu sekalian. Dipelukin semua anak-anaknya. Dan Ja'far gak mau bikin sedih. Gak mau bikin sedih hatinya Asma binti Umais istrinya. Gak mau bikin sedih juga hati anak-anaknya. Tapi dipelukin anak-anaknya satu. Udah pesen-pesen sama istrinya. Nih ya, ini ada uang nih yang saya punya. Tolong belanjain nanti buat ini. Udah semuanya pesen-pesen. Apaan yang perlu dipesenin sama para sahabat-sahabat Nabi ini ibu-ibu sekalian. Besokannya pergi perang. Dan itu ibu-ibu, Sayyidina Ja'far mepet abis Sayyidina Zaid bin Harithah. Jadi Zaid nih ngadep, ternyata Bu, Mu'tah itu yang pasukannya di situnya hanya sekitar 24.000 apa berapa gitu ya Bu ya. Tapi dibantuin sama pasukan Romawi. Pasukan Romawinya datang banyak banget ibu-ibu sekalian. Sampai umat Islamnya waktu itu Bu, jadi kayak hidangan di atas meja makan. Diserbuin sama pasukan-pasukan itu ibu, pasukan musuh tuh sampai jadi kayak es krim di tangannya anak kecil gitu. Abis ibu-ibu sekalian, gak kelihatan jadi kayak sedikit gitu. Semuanya tuh pada nyerang umat Islam. Ja'far bin Abi Thalib ibu-ibu sekalian mepet-mepet sama Zaid bin Harithah. Jadi kemana Zaid pergi dipepetin sama Ja'far. Sampai Sayyidina Zaid bin Harithah meninggal. Kena pedangnya musuh meninggal. Itu sebelum benderanya jatuh ke tanah disambar sama Sayyidina Ja'far. Bu, Sayyidina Ja'far di atas kudanya. Pegang bendera pakai tangan kanan. Pegang pedang pakai tangan kiri. Kenapa kok gak pegang pedangnya pakai tangan kanan Ja'far? Karena yang satu amanat Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang satu adalah alat membela dirinya, tapi yang satu adalah amanat Nabi Muhammad SAW. Dia pegang bendera pakai tangan kanan ibu-ibu sekalian. Dia pun mulai berperang dengan dari sana sini tuh pedang, tombak, semua alat-alatnya musuh, panah segala macam. Sampai ibu-ibu sekalian, salah satu dari anak panah itu kena ke kudanya Bu. Kudanya kemudian terluka. Sayyidina Ja'far nggak tega. Nih orang Islam nih, cakep. Lagi perang, nggak tega sama kudanya. Turun Sayyidina Ja'far, nggak mau berkuda. Biar kudanya bisa disembuhkan, biar kudanya bisa diobati. Beliau memilih untuk berperang sambil berdiri di atas kakinya. Diserbu dari mana-mana ibu-ibu saudaraku sekalian. Sampai kemudian salah satu tangannya ibu-ibu itu tertebas pedang musuh. Sayyidina Ja'far lemparkan pedangnya dan dengan sebelah tangannya dia pegang benderanya Bu. Jadi yang dikalahkan sama dia pedangnya. Yang dipegang sama dia benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, darah ngalir dari tangannya dan tidak dia pedulikan, dia tetap pegang benderanya. Ibu-ibu sekalian, sampai salah satu kakinya Bu, ada yang tertebas pasukan musuh. Ibu-ibu sekalian, Sayyidina Ja'far kemudian dengan lututnya dia masih terus pegang benderanya ibu-ibu sekalian. Sampai kemudian Bu, salah satu pedang musuh kena ke tangannya lagi. Apa yang dilakukan Ja'far? Diapit benderanya. Masih tetap belum tumbang ibu-ibu, diapit benderanya. Tangan dua-dua udah gak ada Bu. Diapit pakai ketiaknya. Karena masih ada sisa ketiaknya. Masih terus dia bela, dia pegang bendera itu. Ibu-ibu sekalian, berlumuran darah di tubuhnya. Sampai kemudian salah satu pedang mengenai jantungnya tepat di dadanya. Saat itulah ia tumbang dan
Rawaha. Ibu-ibu sekalian, Nabi nggak ikutan perang tersebut. Nabi ada di Madinah. Tapi Nabi menceritakan dengan detail perang tersebut kepada sahabat yang nggak ikutan perang Mu'tah. Kata Nabi Muhammad SAW, wah sekarang pasukan kita nih diserang sama pasukan musuh dari berbagai macam penjuru. Datang pasukan Romawi ngebantuin orang Mu'tah. Ini sekarang nih Zaid bin Harisah pegang bendera. Oh sekarang Zaidnya tumbang. Benderanya diambil sama Ja'far. Nabi cerita tuh sampai kayak kita lagi nonton live streaming gitu. Nabi cerita tuh kayak perangnya tuh ada di hadapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan dengan detail peristiwa dalam perang tersebut, ibu-ibu sekalian. Sampai Nabi Muhammad cerita, ya Ja'far tangannya tertebas. Ya Ja'far pegang benderanya tuh pakai tangan sisanya, kata Nabi Muhammad. Sekarang tangan sisanya juga tertebas. Ja'far ngapit pakai ketiaknya, itu diceritain sama Nabi Muhammad SAW. Langsung saat itu juga ibu-ibu, nggak pakai delay, nggak ada sinyal, nggak pakai, langsung saat itu juga. Nggak lama dari itu sampai Nabi Muhammad bilang, ya Ja'far telah meninggal dunia. Ja'far qad istushhid. Kata Nabi Muhammad, Ja'far sudah tewas sebagai syahid. Enggak lama Bu, Nabi ngelihat ke atas. Terus Nabi Muhammad gini, waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambil senyum gitu. Habis itu Nabi Muhammad bilang sama para sahabat-sahabatnya, itu tadi Ja'far dibawa sama malaikat mau naik ke atas langit. Terus ditanya, Ja'far, Allah kirim salam padamu dan bertanya, adakah sesuatu hal yang ingin engkau lakukan di atas muka bumi sebagai keinginan terakhirmu? Kamu masih ada apa enggak yang mau kamu kerjain di bumi gitu Ja'far? Kata Allah, Allah tanya. Barangkali mau lihat anak gitu ya. Barangkali mau lihat istri gitu. Barangkali ada apaan yang kamu mau kerjain wahai Ja'far. Kata Sayyidina Ja'far, baik kalau begitu. Baik kalau begitu. Kabulkanlah hajatku ini, kata Ja'far. Apa itu Ja'far? Lewatkan saya ke Madinah. Dari Jordan Bu. Minta dilewatin ke Madinah. Untuk apa wahai Ja'far? Agar aku dapat mengucap salam kepada Nabi Muhammad untuk terakhir kalinya. Agar aku dapat mengucap salam kepada Nabi Muhammad untuk terakhir kalinya. Ibu, dikabulin Bu sama malaikat. Dilewatin ke Madinah. Dilewatin di atasnya Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad mendongak. Ketika Ja'far kemudian berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sambil senyum Ja'far. Nabi Muhammad menjawab, Waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad jawab lagi, Waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia pun berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, ekspresi cinta sampai mati teman-teman. Bahkan udah mati pun tetap aja mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mah enggak ada apa-apanya. Tapi mari kita juga mengikuti jalan mereka-mereka ini dalam mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Enggak cuma bulan Maulid, tapi seumur hidupmu. Seumur hidupmu, seumur hidup kita. Yuk kita jadikan sisa hidup kita ini adalah ekspresi cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.